Kirana dan Caraka kembali masuk ke dalam hotel di mana Ibu Widya tengah duduk di lobi dan berbincang dengan beberapa wanita. Kirana mengingat mereka adalah tamu yang tadi duduk di meja VVIP. Kirana, panggil Ibu Widya. Kirana berjalan mendekati kumpulan para wanita dengan penampilan ciri khas high class woman. Kenalin, Jeng, ini Kirana, calonnya Caraka. Kirana menyalami para wanita itu dengan sopan. Seperti biasa akan ada tatapan menyelidik, namun kali ini bukan tatapan merendahkan, hanya rasa penasaran mereka terhadap sosok yang telah berhasil membuat seorang Rudi Mahesa dengan bangga mengenalkannya di muka umum seperti tadi sebagai calon menantu Mahesa. Ini Ibu Mayang, beliau adalah istri dari Andi Santoso yang tidak bisa hadir hari ini. Ibu Widya mengenalkan kepada perempuan terakhir dengan rambut panjang yang ditata sedemikian rupa hingga terlihat cantik. Jadi ini yang akhirnya berhasil menaklukkan seorang Caraka Mahesa, ucap Ibu Mayang dengan mata terlihat mengamati Kirana yang masih menyunggingkan senyum ramah. Bukan saya yang menaklukkan Caraka, tapi Caraka yang berhasil menaklukkan saya. Hahaha, benar itu. Caraka sampai ditolak berkali-kali sebelum akhirnya berhasil meyakinkan Kirana untuk menerimanya. Ibu Widya tertawa mendengar ucapan Kirana. Apa Mama sebahagia itu mengetahui ada perempuan yang menolak anakmu sampai berkali-kali? Hahaha, tentu saja. Caraka hanya bisa tersenyum pasrah melihat ibunya yang terlihat bahagia menertawakannya. Papa mana, Mah? Tanya Caraka setelah menatap sekeliling, tapi tak menemukan ayahnya di sana. Masih bicara dengan Pak Salim, biasa kalau sudah bicara bisnis papamu itu bisa lupa waktu. Caraka mengangguk mengerti. Nah, kamu di sini saja sama Mama, soalnya dari tadi papamu mencari kamu, pasti mau dikenalin sama Pak Salim. Mau pamer dia? Hahaha. Kirana hanya tertawa mendengar ucapan Bu Widya. Telat, ucap Caraka sambil menunjuk dengan matanya ke arah Rudi Mahesa yang tengah berjalan sambil berbincang bersama seorang pria lanjut usia, di belakangnya mengekor 3 orang yang sepertinya pengawal pria parubaya itu. Nah. Iyo to, kandani ok, wis telatian awakmu meh delik. Tuh kan, apa Mama bilang, sekarang telat kalau kamu mau sembunyi. Hahaha, Kirana ke papa dulu ya, Mah. Ibu Widya mengangguk memberi izin. Saya permisi, semuanya. Kirana berjalan bersama Caraka yang merangkulnya meninggalkan Ibu Widya yang tersenyum melihat keduanya. Dapat calon mantu seperti itu dari mana, Jeng? Cantik, sopan, pintar lagi. Hahaha. Ibu Widya tertawa bangga mendengar pujian dari salah satu kenalannya yang mendapat sautan setuju dari yang lainnya. Ibu Mayang yang dari tadi mengamati bagaimana interaksi antara keluarga Mahesa dan gadis itu bisa melihat kalau Kirana sudah sepenuhnya diterima oleh keluarga Mahesa. Siapa sebenarnya gadis itu sampai bisa membuat seorang Caraka Mahesa yang telah digadang-gadangkan menjadi menantu Andi Santoso sampai nekat memutuskan perjodohan? Memang tidak pernah ada ucapan resmi untuk menjodohkan Anggi dan Caraka, hanya obrolan antar orang tua saja. Tapi Anggi sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Caraka hingga segala cara dia lakukan untuk menarik perhatian seorang Caraka Mahesa, tapi semua sia-sia. Putrinya tidak pernah mendapat perhatian dari lelaki yang kini tengah menatap Kirana dengan pemujaan. Kesan pertama yang Ibu Mayang dapat dari Kirana adalah perempuan yang sangat percaya diri terlihat dari pembawaannya yang selalu terlihat tenang, kecerdasannya terlihat dari cara dia bertutur kata dan sepertinya itu yang membuat keluarga Mahesa menerima gadis itu dengan tangan terbuka. Melihat bagaimana Rudi Mahesa dengan bangganya mengenalkan perempuan itu di depan semua orang dan kepada para pebisnis-pebisnis nomor 1 negeri ini, maka tidak akan ada lagi keraguan tentang kecerdasan dan kemampuannya dalam bisnis, apalagi setelah mendapat pengakuan dari Haryanto. Pebisnis nomor 1 di wilayah timur. Dan kini sepertinya dia kembali mendapat pengakuan dari pemilik Salim Group, salah satu dari 5 besar pebisnis negeri ini. Pria dengan rambut putih yang sudah menipis itu kini tertawa sambil menepuk lengan Kirana setelah mendengar gadis itu mengatakan sesuatu membuat Rudi Mahesa tersenyum bangga. Sudah dipastikan Anggi akan kalah kalau harus bersaing dengan seorang Kirana. Sesungguhnya Anggi bukanlah gadis yang bodoh, dia cukup pintar hanya saja karena sedari kecil semua keinginannya akan dikabulkan membuatnya tumbuh menjadi gadis malas, manja dan keras kepala. Dan sepertinya kemarin Anggi dihadapkan langsung dengan kenyataan kalau dia tak akan bisa mengalahkan perempuan yang telah mencuri hati laki-laki yang dia sukai, membuatnya larut dalam minuman alkohol dan pulang dalam keadaan mabuk berat. Sebagai seorang ibu tentu saja dia tak ingin putrinya larut dalam kesedihan patah hati,
tapi dia juga tidak bisa memaksakan perasaan orang lain hanya karena permintaan putrinya. Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Kalau kamu ingin segera kembali ke Jakarta hubungi Chandra, tidak perlu menunggu sampai bulan depan. Kirana mengangguk mendengar ucapan Rudi Mahesa. Saat ini dia tengah mengantar kepulangan calon mertua juga kekasihnya di Bandara Juanda, Surabaya. Saya akan pulang ke Jakarta setelah Ivan dirasa siap untuk saya tinggalkan. Selain itu, masih ada satu urusan yang harus saya selesaikan di sini. Rudi Mahesa terdiam kemudian mengangguk. Caraka pernah memberitahunya kalau Kirana tengah mencari ayah kandungnya di Surabaya, dan sepertinya sampai saat ini gadis yang membuatnya kagum dengan kemampuannya itu belum berhasil menemukan ayah kandungnya. Kalau kamu membutuhkan apapun itu, jangan sungkan untuk menghubungi papa. Kirana terdiam kemudian mengangguk semangat. Ada perasaan hangat di dadanya ketika mendengar Rudi Mahesa menyebut dirinya sendiri papa seolah mengikrarkan kalau dia adalah ayah dari Kirana, membuat matanya tanpa sadar berkaca-kaca. Lo ngopo tuh malah nangis, lo kenapa malah nangis? Ibu Widya merangkul Kirana yang sibuk menghapus air matanya. Senang karena sekarang Kirana memiliki seorang papa. Oh alah, Ibu Widya memeluknya erat. Wis ora popo, ojo nangis meneh, sudah tidak apa-apa, jangan nangis lagi, malu dilihatin orang. Kirana tersenyum sambil menghapus air mata yang kembali mengalir. Dasar cengeng. Caraka mengelus kepala Kirana. Kalaupun nanti kamu tidak berjodoh dengan Caraka, kamu tetap akan menjadi putri papa. Wah, jangan gitu dong, pah, doanya. Mentang-mentang sudah punya high quality daughter-in-law sampai tak peduli sama anaknya. Makanya cepat lamar dia yang benar bukannya malah pacaran mulu, direbut orang saja nangis-nangis. Iya nanti, setelah menemukan Joko. Joko? Siapa Joko? Kakeknya Kirana, Joko Tuan Tanah, punya peternakan kambing Etawa, Pak Debayu, Randi Prasetyo. Sampai hafal aku. Hahaha. Kirana dan Caraka tertawa berbeda dengan Rudi Mahesa yang terlihat mengerutkan kening berpikir. Joko, peternakan kambing Etawa, gumam Rudi Mahesa. Ayo, kita harus masuk sekarang. Iso, bisa, ketinggalan pesawat kita. Ibu Widya kembali memeluk Kiran. Baik-baik di sini, jangan sampai telat makan. Kirana mengangguk mengerti. Simpan saja perhiasannya, siapa tahu nanti kamu perlu untuk memakainya. Kirana tersenyum dan kembali mengangguk. Sesuai janji Kirana mengembalikan perhiasan yang dia gunakan kemarin, tapi Ibu Widya menolaknya dan menyuruhnya untuk menyimpan kotak itu. Dengan berat hati akhirnya Kirana menerima perhiasan itu, dia berniat hanya akan menyimpannya saja sampai nanti ketika dia telah sah menjadi menantu Mahesa, barulah dia akan memakainya. Ingat kalau perlu apa-apa hubungi papa. Iya, Pah. Rudi Mahesa mengelus kepala Kirana membuat gadis itu kembali merasa haru. Kirana, boleh memeluk papa? Pinta Kirana terlihat ragu membuat Rudi Mahesa tersenyum dan langsung memeluk Kirana yang matanya kembali berkaca-kaca. Kamu hebat Kirana, papa bangga sama kamu, ucap Rudi Mahesa membuat Kirana tak kuasa lagi menahan tangis. Selama 20 tahun ini dia selalu berharap mendengar itu dari ayahnya, dan kini walaupun bukan ayahnya yang mengatakan itu, tapi itu sedikit mengobati kerinduannya. Jangan nangis terus, aku tak akan sanggup meninggalkanmu kalau kamu menangis terus seperti ini, bisik Caraka ketika kini gilirannya memeluk Kirana sedikit menjauh dari orang tuanya. Aku menangis karena bahagia. Karena kini mempunyai seorang papa? Kirana tersenyum menatap Caraka. Memilikimu adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki. Dengan memilikimu, aku kini bisa merasakan bagaimana rasanya dipuji oleh seolah ayah. Caraka tersenyum mendengar ucapan Kirana. Terima kasih karena tak menyerah denganku, hingga aku bisa sebahagia ini sekarang. Caraka mengecup pucuk kepala Kirana sebelum melepaskan pelukan. Terima kasih juga karena akhirnya menyerah dan memilih untuk menjadi Cinderella untukku. Kirana tersenyum mendengar ucapan Caraka. Ya, dulu mungkin Kirana adalah gadis realistis yang tidak akan percaya kisah cinta layaknya cerita-cerita negeri dongeng. Namun kini kisah cintanya sendiri sudah seperti cerita Disney, dan bahkan kisah hidupnya ternyata tak ayalnya drama Korea ketika esok harinya Kirana mendapat laporan dari Pak Supri yang kemarin pergi ke Pacet. Dia tidak mau memberi kita alamat tinggal Pak Bayu, ataupun Joko, lapor Pak Supri.
Saat ini seperti biasa Kirana akan membawa Pak Supri jauh dari Ewald untuk melaporkan hasil temuannya. Tapi dia berjanji akan memberitahu kepada Pak Bayu kalau Bu Kirana tengah mencarinya, dan kalau bersedia dia akan menghubungi saya untuk memberitahu kapan kita bisa bertemu dengan beliau. Kirana mengangguk mengerti. Tapi sepertinya tidak bisa sekarang-sekarang, Bu, soalnya Pak H. Joko sedang sakit jadi katanya Pak Bayu harus bolak-balik ke Singapura untuk pengobatan. Kirana kembali mengangguk. Dan mengenai adik Pak Bayu, betul, Bu, namanya Randi, tapi orang-orang di sana memanggilnya Andi, katanya dari kecil panggilannya memang Andi. Itu pun hanya sedikit yang tahu kalau nama aslinya adalah Randi, untungnya saya bertemu dengan teman sekolah Pak Andi yang sekarang bekerja di peternakan. Jadi benar kalau Andi adalah nama kecil Randi. Ayah Kirana. Randi Prasetyo, apakah tetap akan menjadi Andi Prasetyo? Keluarga dan teman kecilku memanggilku Raka, rekan bisnis memanggilku Caraka Mahesa atau Benua Mahesa, sedikit yang mengenalku sebagai Caraka Benua. Kirana teringat perkataan Caraka, apakah ini juga berlaku untuk ayah Kirana? Apa orang-orang akan mengenalnya sebagai Randi Prasetyo? Andi Prasetyo? Atau mungkin menggunakan nama keluarga seperti halnya Caraka? Kirana tak tahu siapa nama keluarga H. Joko, tapi kepingan-kepingan puzzle yang telah dia temukan dia coba susun sedemikian rupa hingga akhirnya membentuk satu nama. Satu nama yang membuat bulu kuduknya meremang, tubuhnya bergetar dengan aura dingin menyelimutinya dan jantungnya berdetak menggila. Tidak. Kuharap itu hanya pikiran terliarku saja, tak untuk jadi nyata. Harap Kirana dalam hati. Apa Pak Supri mengetahui nama lengkap Pak H? Joko? Pak Supri terdiam sebelum akhirnya menggeleng. Maaf, Bu, saya tidak mencari tahu tentang itu. Apa Mama tahu? Namun sepertinya kecil kemungkinan Mama tahu karena selama ini yang Mama sebut namanya lengkap hanya nama ayah, sedangkan yang lainnya hanya nama depan. Apa perlu saya mencari tahunya, Bu? Aku terdiam berpikir sebelum akhirnya aku menggeleng. Tidak perlu, Pak, terima kasih banyak untuk informasinya. Nanti kalau orang kepercayaan Pak Bayu menghubungi Pak Supri, tolong beritahu saya secepatnya. Baik, Bu. Aku belum siap kalau benar nama itu yang kini menjadi nama lengkap ayah dan juga Bi. Bi. Aku mengerutkan alis mengingat nama lengkap Bi, Sagita Bentari, apa mungkin Bi juga berganti nama? Tidak. Bi, tidak mungkin perempuan itu. Nama mereka sangat berbeda jauh, dan kuharap Randi atau Andi pun tetap memakai nama Prasetyo bukan nama yang lain, termasuk nama keluarganya sekalipun. Tapi itu benar-benar mengganggu pikiranku. Aku harus menemukan jawaban secepatnya. Dengan cepat aku kembali ke kantor, membereskan pekerjaan yang masih tertunda walau dengan pikiran bercabang. Ketika jam kerja selesai aku langsung naik ke atas, tak menunggu lama aku langsung menghubungi Mamah. Entah mengapa tiba-tiba saja aku merindukan Mamah. Mengingat sosok wanita yang kemarin baru dikenalkan denganku. Penampilan khas kelas atas, semua yang menempel pada tubuh wanita itu semua nomor satu, pakaian, perhiasan, tas, bahkan make up. Sedangkan Mama dengan pakaian sederhananya, jangankan untuk memanjakan dirinya sendiri dengan pakaian, tas atau sepatu bagus. Mama lebih memikirkan apa yang akan kami makan. Apa bajuku dan Oka tidak sobek? Apa sepatu sekolahku dan Oka tidak kekecilan? Bagaimana Mama membayar biaya sekolahku dan Oka? Bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kami, lebih tepatnya kebutuhanku dan Oka, memastikan semua kebutuhanku dan Oka terpenuhi tanpa peduli dengan kebutuhannya sendiri. Mamaku yang hebat, dan memikirkan kalau betul nama itu adalah nama ayahku sekarang, bukankah seharusnya Mama bisa sedikit merasakan kemewahan seperti yang wanita itu rasakan? Setidaknya Mama tidak harus bekerja keras untuk menghidupiku dan Oka. Astagfirullahaladzim, apa yang aku pikirkan? Itu hanya pikiran terliarku, dan belum terjamin kebenarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa, Mah? Baru selesai ngaji. Aku lupa, selepas salat maghrib Mamah biasa mengaji sambil nunggu azan Isya. Teteh udah salat maghrib. Kirana lagi tidak salat, Mah. Oh, pasti lagi bete. Hahaha, enggak ih. Siapa yang bete? Hahaha, kan biasanya juga kalau teteh lagi, dapat, suka bete, tuh Oka yang suka jadi korban teteh. Hahaha, Oka lagi apa? Aku juga sangat merindukan Oka,
kalau memang tebakanku benar maka yang dipikirkan anak itu selama ini akan menjadi kenyataan. Tapi apakah dia akan senang? Mengingat Oka telah mengetahui kebenaran bagaimana pria yang kami sebut ayah itu meninggalkannya ketika masih dalam kandungan. Lagi belajar. Belajar? Kesambet apa dia? Hahaha. Ih. Kan lagi UN, Teh. Oh, lagi UN ya? Iya, makanya jangan ganggu dia dulu seminggu ini. Ya padahal Kirana tadinya mau minta mama sama Oka ke Surabaya minggu ini. Kenapa? Sudah ketemu Jokonya? Sudah, tapi katanya lagi sakit jadi belum bisa ketemu. Mah. Mama tahu tidak nama lengkapnya Joko itu siapa? Joko? Iya, Mama tahu tidak? Aduh siapa ya, Teh? Mama lupa. Soalnya dulu ayahmu jarang sekali cerita soal orang tuanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang kenapa, Teh? Katanya sudah ketemu. Iya, hanya saja, siapa tahu ini bukan Joko yang kita maksud. Aku terdiam sambil menghela napas, pikiranku kembali melayang kepada wanita yang kutemui kemarin. Kalau misalnya ayah sudah menikah lagi bagaimana? Ya tidak apa-apa, sudah cerai juga sama mama. Wajar dong, Teh, kalau ayah nikah lagi sudah hampir 20 tahun kami pisah. Lagian kita nyari ayah kan bukan biar mama bisa balik lagi sama ayah, si Teteh mah suka ada-ada saja. Hehehe, siapa tahu mama belum nikah lagi tuh karena belum bisa move on dari ayah. Cekak, mama tidak nikah lagi bukan karena gagal move on. Tapi gimana dong Teh, laki-laki yang mama suka malah suka sama orang lain. Siapa, Ini kali pertama aku mendengar kalau mama menyukai pria lain, dan itu membuatku cukup terkejut. Itu, Kang Lee Min Ho, si Kasep. Mama. Hahaha, nggak apa-apa deh gak dapat Kang Lee Min Ho juga, sekarang mama kan punya menantu Kang Raka, udah ganteng, soleh lagi, TOP-BGT, pokoknya Hahaha. Aku tertawa mendengar ucapan mama, seperti biasa berbicara dengan mama dan Oka selalu membuat perasaanku jauh lebih baik. Namun tetap saja membayangkan ayah dengan gampangnya menikah lagi dan hidup bahagia dengan keluarga barunya, melupakan kami membuat hatiku sakit. Membayangkan ayah menikah lagi membuatku berpikir apa aku memiliki adik lainnya selain Bidan Oka? Atau jangan-jangan perempuan itu adik tiriku? Tidak, Kirana, berhentilah berhayal semua belum tentu benar. Sekarang yang harus aku lakukan adalah fokus mencari kebenarannya secepatnya. Van, buat event minggu ini bagaimana? Sudah oke, Mbak. Sudah dapat izin dari pihak building? Stok produk aman kan? Pihak building sudah Mbak, stok, saya belum dapat info. Coba tanya bagian logistik, stok aman nggak? Terus tanya produk, mereka sudah order belum untuk barang-barang yang ikut promo nanti? Jangan sampai kita promosiin besar-besaran, tapi stoknya tidak ada. Sip, Mbak. Yudi kemana, Van? Lagi ke percetakan, katanya ada sedikit salah cetak di flyer. Salah cetak? Kok bisa? Apa yang salah? Alamat Ewell, Sarusnis LG ini UG. Aku mengangguk mengerti. Telepon Yudi, kalau masih dipercetakan suruh perhatikan tab barang, harga dan S dan K-nya, kalau itu sampai salah cetak juga bisa gawat. Siap, Mbak. Aku kembali mengecek email yang masuk ke alamat email kantorku, kebanyakan adalah dari rekanan bisnis, departemen lain yang memberi informasi, juga dari Chandra yang membalas laporanku. Ponselku berbunyi mengalihkan perhatianku dari email-email tentang pekerjaan, aku tersenyum ketika melihat nama Siska di layar ponsel. Munaro. Woi, Julaiha. Mentang-mentang sudah diakui secara resmi jadi menantu Mahesa sampai lupa lo sama gue. Hahaha, ya elah perasaan baru beberapa hari doang gue nggak chat lo, udah ngambek aja. Dan lo, lupa ngechat gue pas acara pentingnya? Masa gue tahu dari gosip emak-emak komplek? Gue masih jadi tajuk utama di tempat Bang Jarwo? Gue kira kalau gue nggak ada bakal bebas digosipin emak-emak komplek. Lo hampir bebas, sampai tiba-tiba semua acara gosip nayangin mertua lo yang dengan bangga ngenalin lo di depan semua orang pas acara santunan kemarin. Hahaha. Sekarang aja lo bisa ketawa-ketawa seneng, dulu-dulu ngapain aja, Neng, sampai galau, pakai pura-pura nolak Caraka segala.
Untung ada gue yang selalu setia menunjukkan jalan yang benar. Hahaha, tenang, nanti gue pulang ke Jakarta gue traktir lo makan enak. Asik, BTW lo tahu gak tempat beli daster murah di Surabaya? Daster? Nggak tahu, buat apa? Kita jualan daster. Pasti bakal laris manis diborong emak-emak, apalagi kalau tahu dasternya dari Jawa. Pekalongan kali kalau daster murah-murah gitu, atau Jogja. Ya siapa tahu di Surabaya juga ada, lo cari info dulu kalau ada langsung info harganya biar gue tawarin emak-emak komplek. Ntar gue tanya anak-anak deh. Yang sudah punya anak buah. Hahaha, sis. Kenapa? Bentar-bentar. Aku berjalan keluar dari kantor berbelok kiri memasuki lorong menuju lift barang dan karyawan. Di ujung lorong ada ruang loker dan ruang istirahat anak-anak store, juga ruang security. Di dekat lift ada meja tempat security yang jaga, memeriksa barang yang masuk dan keluar mencocokkannya dengan dokumen dan melakukan body checking kepada setiap karyawan yang masuk dan keluar. Bu. Aku tersenyum sambil mengangguk menjawab sapaan Pak Dodi dan Mbak Wiwi, security yang jaga di shift kali ini. Aku membuka pintu darurat yang berada tak jauh dari lift kemudian duduk di anak tangga setelah memeriksa kalau tidak ada orang yang akan mendengarkan obrolanku dengan Siska. Sis, bantu gue cari informasi tentang Anggi Santoso. Anggi Santoso? Iya, info apapun itu, terutama tentang keluarganya. Siska terdiam beberapa saat, sebelum dia bertanya, dia gangguin lo? Lo diapain sama dia? Tidak. Hadeh, nih orang main ngamuk saja. Dia nggak ngapa-ngapain. Terus ngapain lo cari info tentang dia? Gue hanya perlu mastiin sesuatu. Mastiin apa? Gue belum bisa bilang sekarang karena belum pasti, makanya lo bantu gue cari info buat mastiin kalau apa yang gue pikirin ini, salah. Siska terdiam beberapa saat sebelum akhirnya aku mendengar dia menghela napas. Info apa yang harus gue cari? Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Seperti biasa Siska adalah sahabat yang paling bisa diandalkan. Kami tidak pernah memaksa bertanya tentang masalah masing-masing karena kami saling percaya, dan kami yakin kalau memang waktunya kami akan bercerita satu sama lain. Tentang keluarganya. Keluarga? Iya, pokoknya cari info tentang keluarganya, dari mulai kakek, om, tante, saudaranya, terutama ayahnya. Siska kembali terdiam. Oke, gue usahain secepatnya, tapi nanti lo harus jelaskan semuanya. Aku menghela napas, sebelah tanganku memijat pelipis yang terasa pusing beberapa hari terakhir ini. Iya, nanti kalau sudah yakin gue jelasin semuanya, tapi untuk saat ini gue belum bisa ngomong apa-apa karena semua masih abu-abu. Siska terdiam, tapi aku tahu saat ini mungkin dia tengah mengangguk paham maksudku. Sis, satu lagi, jangan beritahu nyokap gue juga Oka soal ini. Untuk saat ini aku tak ingin ada yang tahu selain diriku sendiri. Apa Anggi memang bi? Atau Anggi adalah adik seayahku yang lain? Atau bisa juga dia hanyalah orang lain? Ya, semua belum pasti jadi aku tak ingin sesumbar dulu sebelum semuanya terbukti kebenarannya.